Ya, selamat pagi. Apakah suara saya jelas? Jelas, Ya, jelas oke, sekali. baik. Saudara, kita makin dekat menuju hari Natal. Karena itu kita mau merenungkan message Natal buat kita, saudara. Nah, Yesus datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia bagi kita, supaya dia bisa menjadi jawaban buat hidup manusia. Nah, saudara, kenapa? Karena pada akhir zaman, saudara, kita tahu tidak mudah, saudaraku, kita hidup di dunia ini. Ya, keadaan manusia di akhir zaman, ya, menurut Paulus, next, mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Saya pernah bacakan, saya kira minggu yang lalu. Nah, saudara, dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya, saudara, berbicara tentang masa yang amat berbahaya. Ya, kita akan mengalami suatu situasi yang sangat berbahaya. Kenapa, saudara? Ayat 2, karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Akhirnya, seterusnya saya persingkat, kalau saudara baca dikatakan mereka berontak terhadap orang tua dan tidak memperdulikan agama. Ya, keluarga berantakan, saudara, hancur. Ya, bukan hanya itu, mereka tidak memperdulikan agama. Artinya mereka mungkin ya tahu banyak tentang agama, tapi nggak praktek, saudara, nggak melakukan firman. Nah, ayat yang kelima akibatnya secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow, apa yang terjadi? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi nggak ada kuasa ibadah. Apa itu kuasa ibadah, saudara? Kuasa yang mengubah hidup orang yang beribadah. Kalau orang beribadah, saudara, ada kuasa yang mengubah hidupnya. Dia makin kudus, makin kudus. Tapi sekarang banyak orang mengaku beribadah, secara lahiriah menjalankan ibadah, tapi hidupnya nggak makin kudus, saudara. Ya, dia nggak makin saudaraku, mengalami kemenangan, tapi dia sama aja kayak orang yang tidak beribadah. Ya, akibatnya apa, saudara? Ya, maka kita lihat banyak sekali orang ya hidup dalam addiction, hidup dalam keterikatan, ya, terikat pornografi, terikat homoseks, lesbian, kawin cerai, saudara, hidup dalam percabulan, ya, tidak menang-menang, saudara, hidup dalam addiction, narkoba, ya, walaupun dia secara lahiriah beribadah. Nah, ini mengerikan, saudara. Ini kata Paulus akan terjadi pada hari-hari terakhir. Plus bukan hanya itu. Next kita lihat berikutnya, saudara. Ya, pada akhir zaman, pada prinsipnya ada dua tantangan yang akan datang ke dunia ini, saudara. Yang di luar kita dan yang di dalam kita. Nah, kita lihat yang di luar kita, saudara, yaitu adalah ketika meterai-meterai itu dibuka. Kalau nanti saudara buka dalam Matius 24, ketika meterai-meterai Allah dibuka, maka saudaraku terjadilah goncangan-goncangan. Terjadilah, saudaraku, ya, kesesakan demi kesesakan yang tadi Pak John katakan. Hidup ini penuh dengan kesesakan, saudara. Penuh dengan, saudara, kesukaran. Ya, nah, kita lihat goncangan-goncangan apa aja yang terjadi. Ya, pertama ketika meterai pertama dibuka, saudara, ada kuda putih. Ini bicara tentang penyesatan, ini goncangan rohani. Ya, banyak orang akan disesatkan nanti oleh ajaran-ajaran sesat. Makanya kita mesti hati-hati. Ya, jangan sembarangan percaya.
Ya, jangan belajar sendiri-sendiri di YouTube, ya, nggak pernah diuji ajaran itu, main percaya aja. Kita nanti sesat. Orang yang ajarannya saudara sesat tidak selamat, ya, tidak selamat. Dengar baik-baik. Paulus bilang, awasilah ajaranmu. Ya, sebab dengan melakukan itu engkau akan diselamatkan, juga orang yang mendengarkan engkau. Jadi ajaran itu menentukan keselamatan, saudara. Ajarannya ajaran sesat, ya nggak masuk surga, saudara. Tidak selamat, binasa. Makanya kita harus hati-hati dengan ajaran kita. Ya, hati-hati, saudara. Ya, ada satu komsel, saudara. Ini kejadian nyata. Ya, salah satu anggotanya ya belajar sendiri di YouTube, kena, saudara, ajaran sesat. Nah, Komsel ini mengutus 2 orang untuk mempertobatkan dia kembali, ya, supaya dia kembali ke ajaran yang benar. 2 orang ini malah ikutan. Nah, ini dia, saudara. Makanya kita hati-hati, jangan kita, saudara, ya, sembarangan, ya. Kita harus selalu berjaga-jaga, karena ini udah akhir zaman, ya, akan ada penyesatan, itu kuda putih. Yang kedua, saudaraku, terjadi apa, saudara? Ya, meterai yang kedua dibuka, kuda merah. Ini goncangan apa, saudara? Politik. Terjadi peperangan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Nah, ini terjadi di mana-mana dan ini sudah digenapi, saudara. Ya, kalau kita lihat makin banyak terjadi peperangan di sana sini. Ini menimbulkan masa yang sukar tadi itu, ya. Nah, kemudian belum sampai di situ, di ya meterai yang ketiga dibuka, kuda hitam. Orang yang menunggang kuda ini berkata, secupak gandum, dia memegang timbangan dan berkata, secupak gandum sedinar harganya. Wow, ini bicara tentang kesulitan ekonomi, saudara, goncangan ekonomi, di mana harga-harga naik. Bayangkan, secupak gandum itu seliter gandum, harganya sedinar. Sedinar itu upah kerja 1 hari. Ya, mungkin antara 100.000 sampai 150.000. Bayangkan, saudara, seliter gandum 150.000 harganya. Ini bicara kesulitan ekonomi, goncangan ekonomi. Ini menimbulkan kesulitan hidup, ya. Dan kemudian kuda yang ya hijau kuning, ini meterai kelima. Ya, ini bicara tentang kematian, saudara. Ya, apa itu, saudara? Tentang kerajaan maut ada di bumi ini. Bicara tentang banyak orang akan mati lewat apa, saudara? Bencana alam. Ya, di mana terjadi gempa bumi di sana sini, saudara. Terjadi bencana alam, longsor, ya, apalagi angin topan, saudara, banjir, ya, tsunami, ya, banyak sekali, saudaraku, terjadi kematian, bahkan lewat pandemi penyakit menular yang berapa tahun ini kita sudah alami. Namanya apa, saudaraku? Ya, COVID-19, COVID-19. Wow, itu mengerikan, membunuh begitu banyak orang. Karena dikatakan binatang-binatang buas keluar dan membunuh manusia. Itu virus dan bakteri, saudara. Ya, bukan hanya itu, saudara. Kemudian kita lihat meterai berikutnya. Meterai kelima dibuka, saudara. Ini bicara tentang aniaya secara global. Orang Kristen akan makin dibenci di dunia ini. Saudara lihat penutupan gereja, ya, pelarangan ibadah, orang Kristen dihujat, saudara. Ya, orang Kristen dilarang berdoa di umum. Ya, ini terjadi di mana-mana, saudara. Ya, kita sedang hidup di zaman akhir. Ya, hari-hari terakhir akan ada masa yang sangat sukar. Tapi itu di luar kita, saudara. Itu belum cukup, ya, mengerikan. Yang paling mengerikan justru yang kita mesti sangat berjaga-jaga
adalah yang di dalam kita, yang tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat berbahaya. Kenapa? Nah, ini karena manusia mencintai dirinya sendiri. Ini dia. Ini yang paling berbahaya. Lebih berbahaya dari yang di luar itu, saudara. Manusia mencintai dirinya sendiri. Ini ngeri, saudara. Egois, manusia berpusatkan diri sendiri. Jadi bukan lagi kingdom, tapi mandem. Bukan berpusatkan Allah, tapi berpusatkan diri manusia. Ya, itu menjadi mandem, ya, kerajaan manusia. Ya, kalau ego kita berfokus kepada diri sendiri, saudara, maka kehancuran diri kita akan terjadi. Bukan hanya kehancuran diri kita, kehancuran keluarga kita. Bukan hanya itu, kehancuran gereja. Nah, semua ini, saudara, akan bereskalasi, akan mencapai puncaknya, membawa kita pada masa yang makin sukar dan makin berbahaya. Nah, akibatnya apa, saudara? Next, nah ini yang mengerikan. Ya, kita lihat terjadilah pada generasi kita ini, termasuk generasi anak-anak muda kita, gangguan-gangguan mental yang mengerikan. Hari-hari ini, saudara, anak-anak muda kita sangat-sangat, ya, saudara, terganggu mentalnya. Makanya, ya, isunya anak muda apa, saudara? Mental health, ya kan? Karena anak-anak muda kita hidup dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ya, ada teman kita, saudara, anaknya, ya, tanya sama papanya, "Pak, dia baru umur 12 tahun. Kenapa teman-teman saya di sekolah semuanya minum pil? Pil apa?" kata papanya. Pil antidepresi. Wow, umur 12 tahun, saudara. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang kecil-kecil udah pikirannya mau mati, saudara. Mau bunuh diri. Ya, umur 12 tahun mau bunuh diri. Ada yang bilang, oh, saya waktu umur 9 tahun udah berpikir mau bunuh diri. Ada seorang lebih lagi, dia bilang, saya waktu umur 6 tahun sudah berpikir mau bunuh diri. Bayangkan, saudara, di zaman saya belum pernah ada, ya, atau saya jarang sekali dengar ada, ya, umur 12 tahun berpikir mau mati. Ya, 12 tahun, ngeri, saudara. Nah, ini penyakit-penyakit yang sangat mengerikan datang ke dunia ini. Ya, PTSD, apa itu, saudara? Ya, post traumatic syndrome disorder. Ya, terjadi trauma, terjadi depresi, macam-macam penyakit jiwa, saudara. Ya, ada schizophrenia, ada bipolar, yang maunya bunuh diri terus, saudara, mau mati. Ya, terjadi paranoia, ketakutan-ketakutan, fobia. Ya, terjadi gangguan kepribadian. Ya, ada lagi kecemasan, ya, saudara, dan macam-macam. Yang paling hari-hari ini berkembang namanya NPD, saudara, narcissistic personality disorder, gangguan, ya, apa itu, saudara, ya, kepribadian, ya, narsisistik. Nah, ini sangat banyak berkembang. Manusia makin narsistik, makin fokus ke dirinya. Ya, orang yang demikian nanti, saudara, dia nggak bisa bangun hubungan sama orang lain. Karena dia fokusnya ke dirinya terus. Sayalah yang paling benar. Sayalah yang paling penting. Sayalah yang harus diperhatikan. Orang lain nggak perlu diperhatikan. Ya, makanya dia merasa paling benar, saudara. Ya, orang lain itu salah semua. Dia makanya, saudaraku, nanti kalau menikah, dia cenderung menganiaya pasangannya. Dia cenderung, ya, merasa dirinya paling benar. Dan dia akan, saudaraku, puncaknya, ekstrimnya bisa membunuh pasangannya, saudara. Nah, ini NPD terjadi di mana-mana. Makanya, saudara, hati-hati. Ya, kalau saudara punya anak, jaga-jaga, ya, hati-hati, jangan sembarangan menikah.
dengan seseorang. Ada orang menikah ketemu NPD, ngeri saudara. Teman saya kena jebak, anaknya menikah dengan orang yang NPD. Wow, ngeri saudara. Hari ke-8 pernikahan udah muncul gejalanya. Ya, dia terus-menerus menganiaya istrinya, mengisolasi istrinya, ya, dan dia merasa paling benar, istrinya yang salah, dan istrinya itu dikontrol begitu rupa, tidak boleh ketemu dengan keluarganya. Dan kalau lagi saudaraku tengkar suami istri, dia pengen cekek istrinya. Nah, ini kan mengerikan saudara. Untungnya ya Tuhan kirim satu orang selamatkan anak dari teman saya ini. Nah, saudara, hari-hari ini hidup itu tidak mudah, saudara. Hidup itu membingungkan. Hidup itu sangat sulit, saudara. Sangat berbahaya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi zaman ini, saudara? Bagaimana kita bisa melewati masa yang sangat sukar dan berbahaya ini? Saudara, kita bersyukur Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Sehingga dia, saudaraku, datang ke dunia ini. Dia memberikan kita, saudaraku, solusi untuk hidup kita. Itulah berita Natal ini, saudara. Mari kita sama-sama ya mau merenungkan apa makna Natal itu, saudara. Next, mari kita baca Yesaya 9. Puji Tuhan, Yesus lahir di dunia ini dengan maksud supaya, saudaraku, dia memberikan kita jawaban hidup. Yesaya 9 ayat 5 bilang, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Haleluya. Dia telah lahir. Sang Firman itu telah menjelma, lahir untuk kita, saudara. Dia harus lahir karena dia datang sebagai manusia. Manusia ada permulaannya, maka dia mesti lahir untuk kita. Tapi siapakah yang lahir? Sang Firman itu. Firman itu telah menjadi manusia, ya. Dia lahir untuk kita, saudara. Dan dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapakah putra ini, saudara? Sang anak tunggal Allah. Ya, anak tunggal Allah itu telah diberikan kepada kita. Di sini tidak dikatakan lahir, tapi diberikan. Karena sang putra itu sudah ada sebelum dia lahir, saudara. Ya, dia sudah ada dalam kekekalan praeksistensi, yaitu, saudaraku, sang putra tunggal Allah itu. Sekarang dia datang ke dunia ini adalah untuk diberikan untuk kita, saudara, supaya ya kita boleh berjumpa dengan anak tunggal Allah itu, saudara. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Haleluya. Dia lahir datang ke bumi ini untuk mendirikan kerajaannya, saudara. Ya, dia mau menyatakan pemerintahannya. Ya, memang, saudara, kalau dia tidak datang mendirikan kerajaan Allah, kita nggak menemukan jawaban hidup bagi manusia. Ya, sebab jawaban hidup bagi manusia adalah hidup dalam kerajaan Allah. Ya, hidup dalam kerajaan Allah itu apa? Kalau kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh Sang Raja, kalau kita diperintah oleh Kristus, saudara, maka ego kita menjadi ego yang baik. Tetapi kalau ego kita mau memerintah, dia tidak mau diperintah, ego kita yang mau memerintah, maka ego kita ego yang jahat. Ego yang, saudara, ya, yang sangat berbahaya, akan membawa hidupan kita kepada kehancuran, saudara. Ingat, saudara, ego kita adalah hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Dia menjadi hamba yang baik kalau dia diperintah oleh sang raja. Dia akan menjadi tuan yang jahat
Kalau dia independen, tidak mau diperintah oleh sang raja. Makanya saudaraku, mari beri diri saudara diperintah oleh sang raja, dikuasai sepenuhnya oleh sang raja, supaya kerajaan Allah hadir dalam hidup saudara. Kalau kerajaan Allah hadir dalam hidup saudara, maka ego saudara adalah ego yang baik. Ego saudara akan saudaraku mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Dan bukan hanya itu saudara, dari namanya kita tahu siapakah dia, Yesus yang lahir itu. Apa yang dia lakukan. Nah, dikatakan dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, juru selamat kita yang sudah datang saudara ke dunia ini. Namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib. Saudaraku, dia adalah penasehat ajaib. Dari namanya kita tahu apa yang dia lakukan. Dia mau memberi kita nasihat-nasihat yang ajaib supaya kita menemukan jawaban bagi hidup kita yang sangat rumit ini. Supaya kita menemukan jawaban, solusi buat kehidupan kita yang begitu berbahaya ini, saudara. Dan dia bisa memberikan nasihat yang ajaib karena dia adalah Allah yang perkasa. Haleluya. Dia Allah yang perkasa, saudara. Puji Tuhan, dia lahir, dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar guru yang baik. Dia, saudaraku, adalah Allah yang perkasa yang menjelma jadi manusia. Dan bukan hanya itu, saudara, dia adalah Bapa yang kekal. Nah, tolong di sini banyak orang salah tafsir Bapa yang kekal ini. Orang yang bidat oneness, saudara, itu bidat, saudara, mengajarkan, lu lihat ini, Yesus adalah sama dengan Bapa yang di surga. Karena dia gelarnya adalah Bapa yang kekal. Berarti Yesus sama dengan Bapa di surga. Nah, makanya satu pribadi, bukan tiga. Yesus sama dengan Bapa. Ini buktinya ayatnya. Salah tafsir, saudara. Bapa yang kekal ini bukan mengacu kepada Bapa di surga. Bukan, salah tafsir. Bapa yang kekal di sini maksudnya Yesus yang lahir ke dunia ini, dia disebut Bapa yang kekal. Nah, kata Bapa dalam bahasa Ibraninya, saudara, dia adalah sumber. Bapa itu artinya sumber. Dia sumber dari kekekalan, saudara. Bapa dari kekekalan. Artinya, dia itu justru tidak dicipta, saudaraku. Dia sumber dari kekekalan. Bayangin, saudara. Jadi dia sudah ada dari sebelumnya. Sebelum dia datang ke dunia ini, dia adalah sumber dari kekekalan itu. Dan dia disebut Raja Damai. Haleluya. Kalau kita terima dia, saudara, kita bukan hanya hidup kekal saja, tapi kita, saudaraku, mengalami kedamaian yang luar biasa. Karena dia Raja Damai. Saudara-saudara, kalau kita terima Raja Damai itu, kita akan berdamai dengan Allah. Kita akan berdamai dengan diri kita sendiri. Kita akan berdamai dengan sesama kita. Kita bahkan akan nanti diperdamaikan dengan dunia di sekeliling kita ini, saudara. Dia adalah Raja Damai. Nah, saudara, Yesus datang supaya kita, saudara, boleh mengalami Allah yang jadi manusia itu, saudara, sesuai dengan namanya. Kita akan mengalami dia sebagai penasehat ajaib. Kita akan mengalami dia sebagai Allah yang perkasa. Kita akan mengalami dia sebagai Bapa yang kekal dan Raja Damai. Saudara, sudahkah saudara mengalami dia sebagai sesuai dengan namanya ini?
Saya mau mengalami dia sebagai penasehat ajaib. Nah, apa artinya kita mengalami dia sebagai penasehat ajaib? Mari kita lihat yang terakhir, saudara. Ya, artinya Yesus memberikan nasihat yang bijak dan ajaib di luar pengertian manusia untuk memberikan pencerahan dan solusi bagi pergumulan dan problem manusia. Saudara, hidup di dunia ini tidak mudah, apalagi di akhir zaman. Seperti tadi saya katakan, kita hidup di tengah dunia yang sangat sukar dan membahayakan. Ya, karena itu saudara, hidup kita ya serba bingung. Kita nggak tahu bagaimana kita bisa hidup dan bagaimana kita bisa menemukan solusi bagi persoalan kita yang begitu rumit. Tapi kita bersyukur, saudara, Yesus, Sang Penasehat Ajaib itu telah lahir untuk kita. Dia lahir untuk saudara. Karena itu, saudara, mari datang kepada Dia, supaya saudara menemukan nasihat-nasihat yang ajaib. Di dunia ini, saudara, kalau manusia ada problem, dia datang mencari penasehat, ya, counselor, melakukan konseling. Ya, saya bukan anti konseling, bukan. Itu bagus. Tapi dengar, saudara, kalau sekedar kita datang sama konselor manusiawi saja, ya kita nggak menemukan jawaban yang tuntas untuk hidup kita. Tapi kalau kita datang kepada penasehat ajaib kita, atau konselor tadi, ya membawa kita berjumpa dengan penasehat ajaib kita, maka kita menemukan jawaban tuntas, ya solusi tuntas untuk masalah atau problem kehidupan kita. Mari saudara, dia adalah penasehat ajaib yang siap kita temui dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun saudara datang kepada dia. Apakah saudara mengalami ya problem-problem yang sangat membuat saudara sulit dan dalam keadaan yang berbahaya? Mari kita datang kepada Sang Penasehat Ajaib itu. Dia bisa memberikan kita solusi kehidupan. Mari saudaraku, ya hari Natal ini kita mau saudaraku semakin mendapat pengharapan yang besar bahwa hidup kita meskipun sukar, hidup kita meskipun dalam keadaan yang berbahaya, tapi karena dia sudah lahir, saudara, dia memberikan kita jaminan kemenangan atas hidup ini. Kita jangan takut, saudaraku. Mari kita terus ya semakin saudaraku semangat ikut Tuhan Yesus ya sampai dia datang kembali dan menjemput kita, saudaraku, sehingga kita, saudaraku, tidak kehilangan harapan. Kita akan terus, saudaraku, menjadi pemenang. Dan saya doakan supaya pada hari Natal ini saudara mengalami dia sebagai Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, memberikan kita, saudara, jawaban hidup bagi apa yang kita sedang alami. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan Natal, saudaraku. Dan kita tetap semangat, punya harapan yang besar dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan.